Adalah Muara Gembong, kecamatan paling ujung utara di Kabupaten Bekasi. Disinilah menyimpan cerita kelam sebagai tempat pengasingan para gembong penjahat di masa lalu. Kondisi Muara Gembong jauh berbeda, tak seramai sekarang. Muara Gembong dulunya masih berupa hutan belantara dan rawa sehingga mengurai kesan mistis. Oleh karenanya, orang beranggapan Muara Gembong sebagai tempat jin buang anak. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Secret Story mengungkap rahasia di balik cerita. Sebelum adanya penjara di Nusa Kambangan, Muara Gembong banyak disebut sebagai tempat pengasingan para gembong kriminal, terutama di era Orde Baru. Saat itu lokasi Muara Gembong yang masih diselimuti hutan belantara serta berbatasan dengan Laut Utara Jawa dianggap ideal untuk mengisolasi para tahanan. Menurut Komarudin yang juga budayawan, kala itu rumah tahanan di Muara Gembong tak seperti sel ketat layaknya Nusa Kambangan. Bangunannya seperti gedung-gedung tembok-tembok gitu. Ya, artinya tempat yang terisolir, kemudian orang-orang narapidana gembong jahat itu bebas berkeliaran menghidupi dirinya dengan ikan dan jadi nelayan gitu. Tapi juga nggak kemana-mana begitu, jadi restorasi gitu. Dan memang dulu sih masih ada bangunannya, tapi kemudian hari ini udah nggak ada lagi. Namun, Komarudin juga menyebut versi lain penyebutan Muara Gembong. Muara sendiri merujuk pada aliran sungai Citarum yang berakhir di tempat ini. Sementara itu, Gembong sendiri konon berarti macan belang dalam bahasa Jawa yang dulu masih sering terlihat di sekitar muara. Macan belang juga ada dulu di sini, tapi kemudian tidak ketahuan ini setelah 20-30 tahun terakhir ini tidak ketahuan itunya. Yang muncul ini baru sebatas mitos. Tetapi Muara Gembong ternyata tak hanya sekedar tempat isolasi saja. Beberapa sudutnya terkenal dengan kisah mitos dan mistis. Salah satunya adalah makam Uyut Santri. Konon, banyak sekali peristiwa di luar akal manusia terjadi di tempat ini. 3 jam dari Jakarta, makam ini terletak di Desa Pantai Bakti, tepat di tengah sawah yang menghampar. Untuk memasuki area pemakaman, pengunjung diwajibkan untuk mensucikan diri. Jadi buat peziarah itu ya, yang khususnya nih buat wanita nih halangan lebih banyak nih ya. Terkadang suka ada yang head atau mungkin lagi menyusui dan artinya tidak mengambil wudhu gitu kan. Nah itu untuk masuk ke dalam makam itu sangat amat disayangkan, tidak dibolehkan. Sosok Uyut Santri diyakini sebagai orang yang membuka kawasan Muara Gembong, khususnya Desa Pantai Bakti. Konon, hutan Muara Gembong dulunya banyak dihuni oleh makhluk goib. Karena kesaktian dan tentunya atas izin Tuhan, Uyut Santri mampu menundukkan mereka semua. Lambat laun, warga mulai berdatangan di Muara Gembong. Uyut Santri pun melanjutkan dakwah Islam sampai wafat di tempat ini. Dia baca bismillah aja bisa hilang dengan karomah yang dia punya. Nah kalau untuk dia tempurnya begini segala macam mungkin saja bisa terjadi dia bisa jadi kembar berapa, ya kan? Mungkin dia nggak mempan di bacok atau mungkin dia bisa terbang, itu pun bisa terjadi. Sayangnya, tak ada catatan tertulis sama sekali tentang kiprah Uyut Santri. Kapan kedatangannya di Muara Gembong, dari mana asalnya, sama sekali tak ada yang tahu. Tidak ada sama sekali catatan tertulis itu tidak ada. Tidak ada sama sekali. Tiba-tiba orang yang udah ada di sini, ya kan, makamnya itu sudah ada, terus sama keturunannya nenek dari neneknya lagi, hampir yang keturunan ke-6 itu menceritakan secara narasi kepada cucu-cucunya dia pengembara.
Di sisi luar makam, peziarah akan mendapati sebuah sumur tua yang diyakini ada sejak keberadaan Uyut Santri. Konon, sumber ini tak pernah surut sekalipun. Ini sumber air, ini mata air ya, tetehnya. Jadi ini sumber mata air. Sampai sekarang belum pernah dengar cerita kalau mata air ini sampai kering. Kayak gitu teh. Ya, ini belum sampai nggak kering. Bahkan ada beberapa musim kemarau ya kan, ada beberapa tahun yang lalu. Dia tetap banyak orang yang pernah ngambil air ke sini. Selain tak pernah kering, kondisi airnya juga kontras dengan lingkungan sekitarnya. Kita coba nih ya, kita coba ya. Artinya nih, jadi ini di persawahan mestinya airnya ini asal airnya tuh keruh ya. Tapi di sini bening banget. Dan bahkan adem banget, beda hampir sama dengan air pegunungan dia. Dinginnya tuh hampir kerasa banget, ya kan teh? Ya, ini air yang benar-benar berkah banget ya buat pertama buat petani sini, terus juga buat warga sini. Diyakini menjadi tempat berwudu Uyut Santri, sumur ini dianggap sakral oleh beberapa peziarah. Banyak yang memanfaatkan untuk tujuan khusus seperti keberkahan dan kesehatan. Sama tetap buat orang mistis dan spiritual ini ya. Air ini sangat bermanfaat. Banyak yang pada datang ke sini, pada sampai ke sini. Jadi ada yang gatal-gatal terus mandi air ini teh ya. Itu alhamdulillah diangkat penyakitnya sama Allah. Itu kalau kata orang kampung mah disiram depan rumah, jangan sampai ada makhluk-makhluk yang astral itu yang nggak bagus masuk, sampai artinya kejahatan gitu kan. Menurut Wawan, beberapa peziarah mengaku pernah didatangi oleh sosok goib di tempat ini. Sosok berwujud wanita itu diyakini sebagai penjaga kesucian sumur Uyut Santri. Hampir beberapa kali di orang peziarah tersebut yang lagi pada wirid, pada zikir di dalam, ini sambil duduk gitu, putrinya gitu. Dia masih muda ya kan, dengan pakaian adat zaman dulu, pakai kemben hampir sama dengan batik ini gitu loh. Adat-adat Jawa juga. Nah itu dia pengikut dari Uyut Santri. Tak hanya itu saja, bahkan pohon kedondong yang menaungi makam pun tak lepas dari kisah mistis. Konon, getah pohon ini akan mendatangkan nasib mujur bagi para peziarah. Benar-benar sulit dicerna akal sehat. Kabar mujarab getah pohon itu bahkan membuat seorang konten kreator gelap mata. Tanpa sepengetahuan Wawan dan pengurus makam, mereka merusak pohon ini demi mendapatkan getahnya. Pernah dia menggergaji batangnya sama getahnya dikumpulin. Terus juga yang nyolong nyopet ya artinya buat copetannya itu dia sampai ditaruh plastik dibagiin, bahkan ada yang dijual juga teh sampai kayak gitu. Sampai juga ada juga yang ngambil barang penarikan di sini itu tanpa seizin. Seakan mendapat karma kontan, tim dari konten kreator mendadak mengalami sakit yang luar biasa. Beruntung, nyawanya masih terselamatkan. Wawan sendiri menganggap semua keajaiban itu bukan datang dari pohon ataupun penunggu goib. Jangan takabur dengan seperti kayak gini, percaya sama getah gitu ya. Tapi ya izin Allah ya kan, Allah yang punya urusan semuanya, seperti itu. Sementara itu, menurut Komarudin, terkadang mitos memang sengaja diceritakan semata-mata untuk menjaga lingkungan tersebut. Mitos, mistik, dan lain sebagainya itu adalah infrastruktur budaya untuk menjaga lingkungan. Jadi ketika ada satu tempat itu, ada sungai larangan misalnya, ada hutan larangan, itu hutannya aman gitu dari jamahan manusia, dari penebangan, dari penggundulan, dari apapun yang kemudian merusak.